Cara berikutnya Prof. Hardianto sebenarnya. Silakan, Dr. Eka. Baik, terima kasih Dr. Hadi. Ya, pemaparan Pak Joni tadi luar biasa ya, jelas dan tegas ya. Saya sebagai awam bidang hukum pun sepertinya mendengarkannya sangat jelas ya. Menarik sekali. Tadi ada kutipan gawat darurat runtuhnya sistem kelembagaan sektor kesehatan. Bagaimana penanganannya? Wah, itu diskusi berat ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan yang tentunya sangat penting juga untuk kita simak. Pembicara kedua, Prof. Dr. Hardianto, spesialis KK Konsultan. Selamat malam, Prof. Sudah hadir? Selamat malam, Mas Eka Dharma. Prof. Prof akan memberikan judul sejarah dan pentingnya keberadaan Konsil Kedokteran Indonesia. Baik, Prof. Silakan, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman sejawat semua, para senior, profesor, dan para aktivis semua ya, yang saya hormati malam hari ini. Yang pertama, terima kasih atas undangan malam hari ini. Tadi lewat Dr. Joko Murdianto, Ketua ID Wilayah DIY ya. Waduh, kebetulan tadi sore ini saya ada acara di Kelantan ya, jadi saya tidak mempersiapkan terlalu banyak. Tapi saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan riwayat Konsil Kedokteran Indonesia. Jadi KKI ini dibentuk sudah sejak Undang-Undang Praktek Kedokteran 29/2004 ya. Itu di situ kan memang disebutkan harus dilakukan pembentukan KKI. Tapi sebenarnya ide itu sudah cukup lama, sejak tahun 90-an kira-kira, ketika kita melihat regulasi-regulasi kita ini kurang memadai untuk menjamin kompetensi dan menjamin keselamatan pasien dan masyarakat. Ya. Oleh karena itu baru mungkin sekitar 10 tahun berhasil Undang-Undang Praktek Kedokteran itu disahkan oleh DPR dan pemerintah waktu itu. Nah, karena apa? Karena sebenarnya profesi kedokteran ini kan ada dua sisi. Yang pertama adalah sisi pendidikan kedokteran, yang selama dulu itu diampu oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian ada aspek profesi kedokteran, yang notabene semua di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, oleh karena itu ada suatu lembaga yang dulu sebelum ada Konsil Kedokteran Indonesia yang ikut membantu pengaturan mulai dari pendidikan sampai pada kompetensi seorang calon dokter, yang disebut dengan Konsorsium Medical Sciences atau yang kemudian menjadi Konsorsium Health Sciences. Apa boleh saya share screen? Bisa, Prof. Langsung, Prof. Nah, ini bisa langsung. Bisa, Prof. Udah jadi co-host. Oke. Dari ini saya cari. Nggak bisa masuk ya? Bisa dibantu? Ya, sebentar. Ya, ini kebetulan slide kuliah saya kepada mahasiswa S2 Kesehatan Masyarakat ya. Bisa dilihat? Bisa, Prof, tapi di slideshow. Nah, sudah, Prof. Makasih, Prof. Maaf, Prof. Enaldi, ini ulangan dari apa yang dulu pernah saya presentasikan barangkali. Ini Prof. Enaldi yang paling tahu nih. Ya, jadi regulasi pendidikan kedokteran itu sebenarnya merupakan resultan dari dua sistem, yaitu sistem pendidikan nasional dan sistem kesehatan nasional, yang ini berada di tengah-tengah itu, yaitu pendidikan kedokteran. Karena sejak dulu
teman-teman di Kemendikbud itu tidak begitu paham tentang pendidikan dokter. Karena memang pendidikan dokter itu punya kekhususan. Nah, sebaliknya teman-teman di Kementerian Kesehatan itu nggak begitu paham tentang pendidikan. Nah, jadi oleh karena itu pendidikan kedokteran itu merupakan sesuatu yang overlapping di antara sistem pendidikan dan sistem kesehatan nasional. Ya. Nah, karena itu tadi saya sampaikan, kita dimulai dengan pembentukan CAS atau CMS dulu, Consortium Medical Sciences tahun 70-an. Ini dua kementerian ini memberikan kontribusi pada dua-duanya. Kemudian berubah menjadi CHS, lalu tahun 99 berubah menjadi Komite Konsorsium Dewan Ilmu Kesehatan, ya, KDIK. Nah, kalau kita melihat alur praktek kedokteran, jadi sebelum seorang diizinkan untuk praktek, ini kan mulai dari pendidikan. Ini kewenangan universitas, diakhiri dengan ijazah. Kemudian sertifikasi oleh kolegium, yang tadi oleh Pak Joni, ini juga akan dihapuskan. Padahal ini merupakan lembaga yang menjamin mutu pendidikan kedokteran melalui uji kompetensi, baik dokter maupun spesialis ini melalui ujian yang sama, maksudnya dilakukan ujian oleh kolegium masing-masing, ini dengan hasil sertifikat kompetensi. Kemudian ada internship, ini menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan melalui Komite Intensif Dokter Indonesia, ya, dapat sertifikat internship. Kemudian setelah itu baru seorang dokter atau dokter gigi ini mendapatkan registrasi penuh oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Lalu diberikan STR. Nah, kemudian baru dia mengajukan izin praktek kepada Dinas Kesehatan di tempat masing-masing, di tempat akan bekerja. Ini oleh Dinkes. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, peran OP, organisasi profesi atau ID yang digembor-gemborkan terlalu dominan, itu tidak ada sebenarnya. Karena kita lihat di sini, ini universitas selama pendidikan, kolegium penjaminan mutu, bahwa memang kolegium itu berada di dalam organisasi profesi, ini memang sejarahnya seperti itu. Sinyalnya saya kira naif ya, hampir tidak mungkin. Ya, halo, masih bisa dengar? Ya, bisa lagi, Prof. Silakan, Prof. Bisa ya. Ya. Kemudian internship ini kembali ke Kemkes, lalu baru KKI untuk registrasi penuh, ya, mendapatkan SDR. Jadi yang selama ini diisukan, bahkan di dalam konsideran bahwa ID terlalu dominan di dalam praktek kedokteran, ini sebenarnya tidak ada. Memang rekomendasi diperlukan ketika dia akan mengurus STR ini, kemudian akan mengurus izin praktek. Tapi bukan menjadi pemeran utama. Nah, sehingga penjagaan mutu praktek kedokteran ini dilakukan oleh banyak stakeholder, ya, selain organisasi profesi, penjaminan kompetensi melalui kolegium tadi, legalitas Konsil Kedokteran Indonesia, kemudian Kementerian Kesehatan seharusnya yang berperan atau memegang peran di dalam distribusi tenaga kesehatan kita, yang ini ternyata tidak bisa dilakukan dengan baik. Lalu yang disalahkan adalah kurangnya tenaga kesehatan karena sulitnya rekomendasi dari ID. Padahal kesalahannya adalah pada distribusi yang jelek. Tidak bisa mengatur. Nah, inilah. Nah, ini Undang-Undang Praktek Kedokteran, sekian pasal ya yang sudah kita ketahui, ada bab 12 bab. Nah, tujuannya sekarang sudah cukup jelas. Yang pertama, memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Nah, KKI ini lembaga non struktural, otonom, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran tersebut, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, inilah yang dari dulu diutik-utik.
kok KKI kok hebat sekali, langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Ya memang kebetulan ketika saya menjadi anggota KKI periode kedua bersama Prof. Minadi, ya, kita itu terlalu lurus-lurus. Ya. Nah, sehingga ini menimbulkan barangkali sejak dulu ini KKI sudah diawasi terus oleh dua kementerian. Dari Kementerian Pendidikan merasa bahwa usulan-usulan pendirian fakultas kedokteran baru selalu kita lakukan dengan cermat, dengan hati-hati. Padahal maunya dari Kemendikbud mintanya pokoknya langsung disetujui. Nah, kita kan ada visitasi, ada evaluasi dan sebagainya. Sehingga sampai-sampai ketika waktu itu produksi dokter cukup banyak, kemudian distribusi masih jelek, dari KKI mengusulkan moratorium. Waktu itu kan tidak dibuka pendirian fakultas kedokteran baru. Nah, kemudian dari aspek Kementerian Kesehatan juga begitu. Kami agak hati-hati di dalam menerima pengobatan massal atau pengabdian kepada masyarakat oleh dokter-dokter asing. Waktu itu ada usulan dokter-dokter ortopedi dari Australia praktek bukan ortopedi, bedah oral medicine ya untuk bibir sumbing di Nusa Tenggara Timur. Ternyata yang datang siapa? Itu para residen dari Australia. Nah, kita kan hati-hati sekali. Nah, jadi dari hal-hal seperti itu, baik Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Kesehatan merasa bahwa ini konsep kedokteran Indonesia ini mempersulit, baik dari pendidikan ataupun dari pelayanan kesehatan. Ya, inilah mungkin salah satu alasan mengapa seperti disampaikan Pak Joni tadi di dalam RUU Kesehatan ini atau DIM-nya ini konsep kedokteran Indonesia dihilangkan barangkali seperti itu. Ini karena ya kita yang di KKI ini sangat sangat independen, ya sangat profesional, kita hati-hati sekali. Ya. Nah, jadi tugas dan wewenang KKI menetapkan standar pendidikan dan dokter gigi. Nah, ini juga dianggap ini overlapping dengan Peraturan Menteri Pendidikan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ya, padahal di sini sudah jelas ini mestinya kewenangan KKI. Jadi KKI ini merupakan melting pot sebenarnya, melting pot dari pendidikan dan pelayanan. Karena profesi kedokteran memang beda dengan profesi yang lain. Kemudian registrasi. Nah, registrasi ini dulu zaman saya menjadi dokter baru, itu semua di Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan. Nah, dengan adanya KKI, ini kan kita menjadi independen, semua dilakukan di Konsil Kedokteran Indonesia. Dulu waktu saya masih baru, kan ada yang namanya malah pojok maut, ya. Karena untuk mendapatkan SID atau surat penugasan dulu itu betapa sulitnya. Lebih sulit ya kadang-kadang tadi, dengan pojok maut tadi. Dan yang ketiga melakukan pembinaan para kedokteran, ya ini terutama karena kita punya MKDKI yang berada di dalam Konsil Kedokteran Indonesia itu. Nah, jumlah anggota KKI ini kita lihat di sini ada 17. Dari OP ini hanya 2 orang kedokteran dan 2 orang dari kedokteran gigi. Kemudian dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran ini wakil dari fakultas-fakultas kedokteran 1 orang. Saya waktu itu mewakili AIPGI atau Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran. Lalu Institusi Kedokteran Gigi 1 orang. Dari Kolegium Kedokteran 1 orang, Kolegium Kedokteran Gigi 1 orang. Dari ARSP, dokter dan dokter gigi ini masing-masing 1 orang, jadi 2 orang. Nah, di sini ada tokoh masyarakat. Ada yang sarjana hukum, ada dari lembaga konsumen. Ya. Jadi tidak mungkin ini dominasi oleh OP itu tidak mungkin di KKI. Di isu yang dihembuskan itu, wah ini KKI terlalu disetir oleh OP. Tidak mungkin. Jadi Prof. Minadi saya kira masih ingat, dan ini Pak Wang, kebetulan ada Pak Wang juga. Kita selalu ramai kalau rapat itu berdebat. Jadi tidak mungkin didominasi oleh organisasi profesi. Kemudian dari Kementerian Kesehatan sendiri ada 2 orang, dan Kementerian Pendidikan Nasional 2 orang. Ini Prof. Minadi ini mewakili Diknas ini dulu, dari Kementerian Pendidikan. Kalau nggak salah, gitu ya, Prof? Betul, Prof. Sama Bu Angki. Iya, betul.
Nah, ini struktur Konsil Kedokteran Indonesia dibagi dua, yaitu Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. Masing-masing ada 3 divisi, yaitu divisi registrasi, divisi pendidikan, dan divisi pembinaan. Gigi juga begitu, ya. Ini sesuai dengan tugas pokoknya tadi. Nah, ini alur yang tadi saya sampaikan. Di sini di mana posisi majelis kehormatan disiplin itu di sini, ya. Jadi setelah seorang itu praktek, lalu ada masalah pelanggaran disiplin, lalu ditangani oleh MKDKI ini. Dan ini selalu sidang, dan kemudian hasil dari sidang MKDKI itu disampaikan kepada ketua konsil masing-masing. Yang memutuskan itu adalah konsil kedokteran, bukan MKDKI. MKDKI hanya mengusulkan kepada konsil kedokteran masing-masing, apakah gigi atau kedokteran konsil kedokteran. Ya. Jadi saya kira jelas, jadi dominasi yang disebutkan oleh OP ini sebenarnya tidak ada, karena semua dilakukan dengan rapat, dengan musyawarah mufakat. Kadang-kadang ya voting malah. Nah, saya kira ini secara singkat yang dapat saya sampaikan, karena ini tinggal yang lain-lainnya hanya penjelasan dari masing-masing tugas, jadi registrasi, kemudian intensif, kemudian adaptasi, semua menjadi peraturan Konsil Kedokteran Indonesia. Ya, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, Mas Eka. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti biar diteruskan Prof. Aldi ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Penjelasannya luar biasa ya, singkat, padat, jelas menurut saya. Jadi kesimpulan isu dominasi OP untuk KKI itu sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataannya ya, Prof. Ya. Ya, ada kita itu berdebat sampai saya sakit. Lalu yang jadi pertanyaan nanti selanjutnya, kenapa kok isu itu sangat santer ya, Prof. Ya? Mungkin nanti untuk selanjutnya kita akan berdiskusi.